Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Sahabatku yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi di sini dengan saya Asep Jaiman. Sahabatku yang dirahmati Allah, di sini saya ingin bercerita atau menginspirasi kepada teman-teman semua bahwasanya ada satu kisah seorang TKW asal Indonesia, asal Situbondo, itu yang bernama Ibu Lili. Ini telah didakwa hukuman mati teman-teman oleh pemerintah Arab Saudi dikarenakan terduga kasus penyihiran hingga Baiklah teman-teman, sebelum masuk ke cerita pembahasannya, saya mohon untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe agar saya lebih semangat membuat konten dan berita tentang seputar Arab Saudi dan juga seputar tanah air Indonesia tercinta. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kalian dilancarkan, dimudahkan rezekinya dan bisa berangkat umroh dan haji bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, di sini dari kota Riyadh, seorang tenaga kerja diberitakan didakwah menyihir majikannya di Arab Saudi. Dia sempat dijatuhi hukuman mati setelah akhirnya bebas. Teman-temanku semua, TKI bernama Lilis Sumarni ini terbang menuju tanah air seusai terbebas dari hukuman mati di Arab Saudi. Ibu Lili ini dapat kembali menginjakan kaki di Indonesia setelah mengikuti upaya pembebasan yang panjang, hampir 9 tahun. Ibu Lili ini hampir 9 tahun teman-teman berjuang agar tidak dihukum mati oleh kerajaan pemerintahan Arab Saudi dan dibantu oleh pemerintah kita, khususnya dari KBRI Kota Riyadh. Berdasarkan siaran pers dari Riyadh, tanggal 21 bulan 11 2020, tepatnya kemarin seminggu yang lalu teman-teman, Ibu Lili ini pulang dengan menumpang pesawat SP816 dari Riyadh pada Rabu tanggal 18 bulan November 2020. Kepulangannya Ibu Lili ini dibantu tim pelindungan warga KBRI Riyadh. Pesawat yang membawa Ibu Lili ini teman-teman tiba di Jakarta pada tanggal 19 bulan 11 2020 kemarin, yaitu tepatnya pada jam 11 lebih 15. Mengkilas balik kasus Lili, KBRI Riyadh menyebut pada tanggal 12 Januari 2012 pihaknya mendapatkan informasi ada TKI yang terancam hukuman mati karena diduga menyihir keluarga majikannya. Ketika itu KBRI Riyadh meminta izin kepada otoritas setempat untuk bertemu dengan Ibu Lili di penjara Sagra. Jadi Ibu Lili ini di penjaranya di kota Sagra teman-teman ya, yang letaknya sekitar 200 km arah barat laut dari kota Riyadh. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2012 KBRI Riyadh tiba di penjara Sagra dan bertemu dengan Ibu Lili Sumarni. Perempuan ini asal dari Situbondo, Jawa Timur. Jadi ibu ini teman-teman berasal dari Jawa Timur. Dan saat itu Ibu Lili mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada KBRI Riyadh bahwasannya dapat cepat datang dan memberikan dukungan kepada Ibu Lili ini. Jadi Ibu Lili ini ada pelindungan hukum oleh KBRI Riyadh teman-teman. 6 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 12 Januari 2012, Pengadilan Sagra menggelar sidang kasus Lili dan mendakwah Lili dengan ancaman hukuman mati. Jadi dia mendapat hukuman mati teman-teman. Pada tanggal 18 September 2014, Hakim Pengadilan Sagra menjatuhkan hukuman mati pada Ibu Lili. Nah,
apa yang dilakukan oleh Ibu Lili ini teman-teman, apa yang diperjuangkan nasibnya. Dan sebelum lanjut ke videonya, saya mohon seperti biasa teman-teman dukung channel ini dengan cara like, di subscribe, dan di share ke sosial media kalian. Saya ucapkan banyak ribuan terima kasih. Baiklah teman-teman, untuk memperjuangkan nasibnya, Ibu Lili ini saat itu langsung mengajukan banding teman-teman melalui pengacara yang didampingi KBRI di tingkat banding. Pembelaan Ibu Lili diterima sehingga hukuman matinya dibatalkan. Pengadilan banding lalu meminta pengadilan segera menyediakan ulang kasus tersebut. Namun saat pengadilan segera mengulang sidang, hakim tetap menjatuhkan hukuman mati untuk Ibu Lili Sumarni ini teman-teman. Jadi masih banding dan tetap harus menjalani hukuman mati teman-teman. Nah, ada upaya dari KBRI Riyadh harus selalu hadir untuk memberikan bantuan kepada setiap WNI, yaitu warga negara Indonesia, terlebih untuk kasus-kasus prioritas yang mendapat ancaman hukuman mati seperti Ibu Lili ini. Majelis Alalil Qudrat, yaitu Dewan Tinggi Para Hakim, menetapkan susunan baru hakim yang mengadili kasus Lili setelah adanya putusan tersebut. Pada tanggal 6 Desember 2018, akhirnya hakim membacakan penolakan hukuman mati. Jadi alhamdulillah hukuman mati dibatalkan Ibu Lili ini pada tanggal 16 Desember 2018. Jadi dari 2012 sampai 2018 baru dinyatakan ibu ini tidak dihukum mati teman-teman, dan akhirnya mendapat hukuman 8 tahun penjara dan 800 cambukan dikarenakan tetap diputuskan bersalah teman-teman. Keputusan sidang tersebut ikrah dan Januari kemarin masa tahanan Lili habis. Alhamdulillah KBRI Riyadh berupaya memindahkan Lili dari penjara Sagra ke penjara Riyadh. Ibu Lili pun mengungkapkan ucapan terima kasihnya sebanyak-banyaknya kepada KBRI Riyadh yang selalu mendampingi beliau hingga akhirnya beliau bisa dipulangkan ke tanah air Indonesia. Sementara itu, Dubes Agus Maftuh menilai sosok Lili patut diteladani teman-teman, dikarenakan sabar dan tabah menjalani hukumannya selama masa tahanan. Tambah Agus Maftuh, Lili memanfaatkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah, Ibu Lili ini di penjara selalu menghafal Al-Quran teman-teman. Ibu Lili ini patut menjadi tauladan. Ia dengan sabar dan tabah menjalani hukumannya. Bahkan di tengah hukuman itu beliau tekun menghafal Al-Quran. Di sisi lain ketika harus menghormati hukuman Arab Saudi. Perbuatan sihir di sini teman-teman memang dapat menyebabkan hukuman mati, karena di Arab Saudi ini sangat ketat masalah sihir teman-teman. Jadi hukumannya kalau masalah sihir pasti hukuman mati teman-teman. KBRI Riyadh mengungkapkan terdapat 140 WNI yang overstay dalam pesawat yang ditumpangi Lili. Jadi Rabu lalu teman-teman, dari 140 WNI ini warga negara Indonesia, ada 117 diantaranya diberangkatkan dari Sumesi. Sumesi itu dari rumah tensi imigrasi deportasi, yaitu namanya Tarhil, dan 23 lainnya dipulangkan dari shelter penampungan KBRI Riyadh teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masalah Tarhil, ada penerbangan kemarin tanggal 18 hingga tanggal 19 kemarin itu ada penerbangan dari Sumesi, ya, dari Tarhil itu sebanyak 117 orang, dan dari shelter KBRI Riyadh itu ada 23 teman-teman. Ratusan WNI itu seharusnya dapat dikenai denda teman-teman. Jadi yang dipulangi dari Tarhil ke Indonesia itu tidak gratis, cuma-cuma teman-teman. Jadi negara kita bayar denda kepada pemerintah Arab Saudi. Jadi dikenai denda itu 30.000 real teman-teman, satu orang, ya, 30.000 real satu orang.
Namun KBRI Riyadh berhasil menegosiasi denda mereka dengan total nilai 15,5 miliar rupiah. Itu pun bisa dibebaskan, alhamdulillah. Berkaca pada pembebasan warga negara Indonesia hukuman mati ini teman-teman, sebelumnya proses pemulangan dapat memakan waktu hingga 1 tahun, sebagaimana terakhir kasus Ety binti Thoyib Anwar, terpidana hukuman mati yang dibebaskan KBRI Riyadh dengan diat, yaitu dengan denda sebesar 4 juta rial, sekitar 15,5 miliar rupiah teman-teman. Masya Allah, banyak sekali teman-teman ya. Baiklah teman-teman, hanya sekian mungkin cerita dan info dari saya. Bila ini bermanfaat untuk kalian, ambil hikmahnya dan di-share ke sosial media kalian. Untuk kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang belum subscribe, silahkan subscribe berlangganan. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan, keselamatan, dan bisa pulang berkumpul sama keluarga dan bisa memberangkatkan umroh dan haji untuk keluarga kalian. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.